188. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan tahsin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan berkah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabtu lalu kita sudah sampai surat Ali Imran ayat 187. Baik, kita lanjutkan sekarang. 188. Ya, 188 ya. Iya. Saya baca dulu. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tahsabannalladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuh madu bima lam yaf'alu falatah sabannahum bima fazatim minal azab walahum azabun alim. Mari. La tahsabannalladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuh madu bima lam yaf'alu falatah sabannahum bima fazatim minal azab walahum azabun
alim. Ya, baik kita lihat tajwidnya. La, lam, fathah, alif, mat tobi'i, panjang dua harokat, tahsabannal, nun tasdid, bacaan di idgham, ya, dibaca mendengung, ditahan dua harokat, lamnya dibaca double, ada tasdidnya, zal kasroh, ya sukun, mat tobi'i, panjang dua harokat, alladzina, kata sambung atau isim mausul, yafrohuna, hak domah wawu sukun mat tobi'i, panjang dua harokat, bima atau mim fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Au. Atau wawu Au. sukun bertemu dengan huruf wawu idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain itu bertemunya dua huruf yang sama di mana huruf yang pertama berharokat sukun. Maka ini namanya idgham mutamasilain. Langsung masuk ke huruf idgham masuk ya. Langsung masuk ke huruf yang kedua ditandai dengan wawunya yang kedua ada tasdidnya. Wa yuhibbuna, baknya dibaca double ada tasdidnya. Bak dhammah wawu sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Ayyuh madu, nun sukun bertemu dengan huruf ya bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung ya. Kalau mendengung itu berarti ditahan ya. Ayyuh madu. Jadi ditahan dulu. Ayyuh madu. Dal domah wawu sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Bimalam mim fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf iya bacaan idgham bacaan izhar safawi dibaca jelas lam yaf'alu, lam domah wawu sukun mat tobi'i fala, lam fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat, tahsabannahum bi, nun tasdid bacaan gunnah dibaca mendengung ditahan dua harokat, mim Saban. sukun bertemu dengan huruf ba bacaan idgham, ya bacaan apa? Idgham safawi. Ikhfa safawi, maaf. Bacaan ikhfa safawi. Fala tahsabannahum bi. Ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan ikhfa safawi, dibaca samar-samar. Ini satu-satunya huruf ya yang bacaan mim sukun itu ikhfa safawi. Bimafazatim fa fathah alif mat tabi'i panjang dua harokat. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung. Masuk dengan mendengung yaitu mendengung mim. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Kemudian minal azab. Alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Zal fathah alif mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Kemudian wala jim ya. Jim tanda wakof boleh berhenti, juga boleh terus. Walahum azabun alim. Mim sukun bertemu dengan huruf ain, bacaan idhar safawi, dibaca jelas.
Dzal fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf alif idhar, bacaan idhar dibaca jelas. Kemudian lam kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Ya baik, kita artikan. La, jangan. Tahsabanna, sekali-kali kalian mengira. Dari kata hasaba. Hasaba itu hisab, menghitung. Tapi di sini diartikan mengira. Janganlah kalian, jangan tahsabanna, sekali-kali kalian mengira alladzina, orang-orang yang yafrohuna, mereka bergembira bi dengan ma apa-apa atau mereka datangkan atau mereka kerjakan wa dan yuhibbuna, mereka menyukai an untuk yuhmadu, mereka dipuji hamada hamid yuhmadu, mereka dipuji bi dengan ma apa-apa lam tidak atau belum yaf'alu, mereka kerjakan fa'ala yaf'alu, mereka kerjakan fa, maka la jangan tahsabanna, kalian mengira hum, mereka bi dengan mafaz mafazatin, dapat menang atau selamat min dari al-adzabi, azab, wa dan la bagi hum mereka adzabun azab atau siksa alimun yang sangat pedih. Baik, saya baca ayat 188. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, ini ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 188. Hamid bin Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa pada suatu saat Marwan berkata kepada penjaga pintunya, "Wahai Rafiq, temui Ibnu Abbas dan beritahu jika setiap orang yang membanggakan perbuatannya dan ingin dipuji atas sesuatu yang belum dikerjakan itu disiksa. Tentu kita semua akan disiksa." Ibnu Abbas berkata, "Ada apa kalian dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 188? Ayat ini turun berkaitan dengan ahli kitab. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, tetapi mereka memberitahukan sesuatu yang lain. Lalu dengan mengharapkan pujian, mereka memperlihatkan kepada setiap orang bahwa mereka telah menjawab pertanyaan Rasul dan bangga
karena mereka telah berhasil menyembunyikan sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditanya tapi jawabnya bukan pertanyaan yang ditanyakan gitu, tapi malah menyembunyikan. Nah, apa yang disembunyikan? Yang disembunyikan kemarin di ayat sebelumnya, yaitu ya, tentang akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Ahmad atau Muhammad. Itu yang disembunyikan oleh para ahli kitab. Nah, mereka para ahli kitab dengan menjawab pertanyaan yang berhasil menjemujikan sesuatu itu malah mereka bangga. Maka inilah kemudian di apa diancam oleh Allah ya. Walahum adzabun alim tadi. Ya, Baik, kita lanjutkan ayat 189. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mari. walillahi Mulkus mulku samawati samawati wal wal ard. ard Wallahu wallahu ala ala kulli kulli syai'in syai'in qadir. qadir. Walillahi, Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang dua harokat. Mulkus samawati, as-samawati, alif lam samsiyah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin, ditandai sinnya ada tasdidnya. Sinnya dibaca double. Mim fathah berdiri mat tobi'i, wawu fathah berdiri juga mat tobi'i, dibaca panjang dua harokat. Wal ard, alif lamnya, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian ro sukun, dho-nya juga dibaca sukun karena wakof, maka dibaca antara ro dan dho. Wal ard. Jadi yang belakang agak berat gitu. Dho ya wal ard. Kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat. Ala lam fathah berdiri juga mat tobi'i. Kulli lamnya dibaca double ada tasdidnya. Syai'in qadir. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf qaf bacaan ikhfa. Dibaca samar-samar. Dal kasroh ya sukun mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik kita artikan wa dan li bagi Allahi Allah mulku kerajaan as-samawati langit atau semesta langit wa dan al-ardi bumi wa dan Allahu Allah ala atas kulli tiap-tiap atau sesuatu segala syai'in syai'in sesuatu ya kulli itu tiap-tiap atau segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Qadir. Ya, baik, saya baca ayat 189. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
Kita lanjutkan ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Mari. In Inna inna fi fi khalqis خلق khalqis samawati samawati wal wal ardi ardi wahtilafil الليل wahtilafil laili wan nahari la والنهار ayatil li أولي ulil الألباب albab. albab. Inna nun tasdid ya, dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Fa kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Kholqis samawati as-samawati alif lam samsiyah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin. Ditandai sinnya ada tasdidnya. Sinnya dibaca double. Mim fathah berdiri mat tobi'i, waw fathah berdiri mat tobi'i, panjang 2 harokat. Wal ardi alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Wahtilafil laili lam fathah alif mat tobi'i. Al laili alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Nah, ini tasdid, ini berarti lamnya double ya. Lamnya yang pertama dibaca sukun. Wan nahari alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca hunah atau mendengung ditahan 2 harokat. Wan nahari hak fathah alif mat tobi'i la ayatil alif fathah berdiri mat tobi'i ya fathah berdiri juga mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam bacaan idgham bila gunah masuk dengan tidak mendengung. Maksudnya tanwinnya tidak dibaca langsung masuk ke huruf lam tetapi tidak mendengung. Lam ditandai lamnya ada tasdidnya. La ayatil liulil albab. Al albab alif lam komariah ditandai lamnya baca sukun. Kemudian ba fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Nah ini bak sukun dibaca kolkolah. Dan kolkolah kalau di akhir kalimah ini namanya kolkolah kubro. Maka ditampakkan pantulannya. Lebih ditampakkan maksudnya. Liulil albab. Baik kita lihat artinya. Inna sesungguhnya fi di dalam kholqi penciptaan as-samawati langit-langit atau semesta langit wa dan al-ardi bumi wa dan ikhtilafi perbedaan. Ikhtilaf itu artinya perbedaan, tapi di sini diartikan pergantian. Al-laili malam wa dan an-nahari siang la sungguh ayatin tanda-tanda li bagi uli orang yang mempunyai al-albab akal
Akal. Albab akal dan hati. Ya. Di sini diartikan akal dan hati yang sedih. Kok sedih? Kok sedih? Enggak, ini enggak. Di sini ya di kitab ini diartikan akal dan hati yang sedih. Tapi maksudnya ya ya mereka yang punya akal dan hati serta pikiran gitu ya, memiliki akal. Baik, kita baca artinya saja. Ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Albab. Nah, di sini ada asbabun nuzul juga ayat 190. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Quraisy yang suatu ketika mendatangi Rasulullah dan berkata, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, agar bukit Sofa berubah menjadi emas." Ini hadis riwayat Tobroni dan Ibnu Al-Hatim. Nah, atas pertanyaan itu maka turunlah ayat ini. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi untuk menunjukkan kebesaran ya Allah itu tidak perlu dengan merubah bukit Sofa dengan menjadi emas. Tapi pergantian ya siang dan malam atau malam dan siang itu adalah sudah menjadi bukti ya bagi orang-orang yang berakal akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukit Sofa yang untuk sa'i itu, Ustaz. Iya, bukit Sofa yang untuk sa'i itu. Orang-orang Quraisy dulu pernah minta kepada Rasulullah kalau memang benar-benar untuk menunjukkan kenabian, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka minta agar bukit Sofa ya, yang untuk sa'i itu dirubah menjadi emas. Karena kan pusat kegiatan orang-orang Quraisy itu kan dulu kan juga di sekitar Ka'bah. Karena Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ya, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah dulu juga pada tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi di sekitar Ka'bah itu banyak berhala. Kemudian mereka kalau tawaf itu bahkan ada yang sambil tidak memakai pakaian, ya, telanjang. Nah, sejak Fathu Mekah, maka berhala-berhala dibersihkan oleh Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam pada saat itu. Dan yang paling dekat dengan Ka'bah itu kan Bukit Sofa. Ya, baik, kita lanjutkan ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Mari.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baik, kita lihat tajwidnya. Alladzina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Dzal kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Alladzina kata sambung ya atau isim mausul. Yadhkuruna dzal sukun bukan kolkolah, jangan dipantulkan ya. Yadhkuruna ra dhammah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Qiyamau, ya fathah alif, mat tobi'i. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu. Ditahan wawunya ya. Qiyamau wa qu'udau. Jadi untuk mendengung harus ditahan. Kalau tidak ditahan berarti tidak mendengung. Kemudian ain dhammah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung wawu. Ditandai wawunya ada tasdidnya, ditahan ya. 2 harokat. Ala lam fathah berdiri mat tobi'i. Junubihim nun domah wawu sukun mat tobi'i juga dibaca panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu bacaan idhar safawi dibaca jelas. Junubihim wa yatafakkaru. Kafnya dibaca double ada tasdidnya. Ra dhammah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Fi fa kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Khalqis samawati alif lamnya alif lam samsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin, ditandai sinnya ada tasdidnya. Sinnya dibaca double. Mim fathah berdiri mat tobi'i, wawu fathah berdiri juga mat tobi'i panjang 2 harokat. Wal ard alif lamnya alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian ro sukun, dho juga sukun karena dibaca waqaf atau berhenti sehingga dibaca antara ro dan dho. Wal ard. Jim tanda waqaf boleh berhenti juga boleh terus. Jim. Rabbana baknya dibaca double ada tasdidnya. Nun fathah alif mat tobi'i, mim fathah alif juga mat tobi'i, panjang 2 harokat. Khalaqta qaf sukun, bacaan kolkolah atau bacaan dibaca memantul. Khalaqta hadza batila. Hak fathah mat tobi'i, zal fathah alif juga mat tobi'i. Ba fathah alif mat tobi'i masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Kemudian lam fathah tanwin alif kalau dibaca waqaf maka dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Batila. Ini namanya mat iwad.
Mati Ya. wakil. Batilan dibaca batila. Bisa wakaf Ya, Mati mat iwat karena wakof. Ya. Jim tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus. Subhanaka bak sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Hak fathah berdiri mat tobi'i. Faqina nun fathah alif mat tobi'i. Adzaban nar zal fathah alif juga mat tobi'i. Dibaca panjang masing-masing 2 harokat. An-nar alif lam syamsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung. Ya. Dua harus ditahan. Nah, ini karena wakof di akhir kalimah ya. Ya nun fathah nunnya dibaca mendengung ya. Dipatahkan 2 harokat. Kemudian nun fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arid li sukun. Dibaca panjang boleh 6 boleh 4 harokat. Azaban nar. Baik kita artikan alladzina orang-orang ya, yang ini maksudnya yang dimaksud dengan ulul albab ya, itu dijelaskan di ayat berikutnya ya. Ulul albab itu siapa? orang Yang Ulil albab tadi ya. Ulil albab yang dimaksud dengan ulil albab itu adalah orang alladzina yaitu orang-orang yang yang yazkuruna mereka berzikir atau mereka mengingat dan menyebut Allahi Allah. Yaman. Allah. Qiyaman berdiri atau dalam keadaan berdiri atau sambil berdiri. Dan qu'udan duduk. Qu'udan duduk. Dan ala atas junubi berbaring atau terlentang. Him junubihim di sini diartikan mereka berbaling atau terlentang. Dan yatafakkaruna mereka memikirkan ya. Jadi berpikir itu dari bahasa Arab. Pikir ya Pak. Ya, pikir ya fakaro. Yatafakkaruna mereka berpikir fi di dalam atau tentang kholqi penciptaan as-samawati langit atau semesta langit dan al-ard bumi. Robba Tuhan kami tidaklah ini diartikan tidak tidaklah kholaqo ciptakan engkau ini ini artinya engkau kholaqta engkau ciptakan hadza ini ciptaan ini batilan sia-sia atau tidak bermanfaat. Subhana maha suci engkau maka ki jagalah lindungilah kami azab an-nari api neraka. Jadi fakina ini 3 kata. Ki harusnya ada yaknya. Ki. Kalau ada ayat yang lain ku angfusakum.
Oh, Jagalah diri kalian. dari api neraka. Wa ahlikum dan keluarga kalian naro dari neraka. Ku. Ya, jagalah. Ki. Ini juga sama. Baik, kita baca. Artinya ayat 191. Yaitu yang dimaksud dengan orang-orang yang berakal itu yaitu Orang yang orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Terus Pak Akur yang ke sana, kan saya nengok Kersi bawa sesuatu di tangannya warnanya coklat. Aku kan kecil tuh ya. Iya. ditutup, Bu. Ini tuh Bu Aning. Mic-nya ditutup, Bu. maaf. Oke, baik, sampun ya. Baik Ibu-ibu, ini sementara sampai di sini dulu ya, sampai ayat 191. Insya Allah nanti kita lanjutkan Sabtu pekan depan untuk tilawah bersama tajwid dan arti perkata. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan membaca Shadaqallahul Azim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tafsir kita pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan Jumat dan Sabtu pekan depan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustadz. Sami-sami Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi nanti pagi. Yang bisa hadir, yang tidak bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, matur nuwun, kita tutup nggih. Iya. Terima kasih Ustaz.